Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Fikari Sinta Media Dwiyanti, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang pertama ayat 13-18, dengan perikop Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan diri kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar firman-Mu yang hidup dan mengubahkan. Kami mohon ya Tuhan, jamahlah hati kami, bukakanlah pikiran kami dan tenangkanlah jiwa kami, agar setiap kata yang kami dengar bukan sekedar informasi, tetapi menjadi benih yang tumbuh dalam hidup kami. Layakan mulut dan hati yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan hadirat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada masa Raja Ahazia anak Ahab. Ahazia sedang sakit dan bukannya mencari Tuhan, ia malah mengutus orang untuk bertanya kepada Baal-zebub, Allah orang Ekron. Di tengah cerita ini, muncul seorang malaikat Tuhan yang menyuruh Nabi Elia untuk menyampaikan teguran keras kepada sang raja. 2 kali rombongan prajurit datang kepada Elia dan mati tersambar api dari langit. Tapi rombongan ketiga yang kita baca di ayat 13-18 ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa tentang hidup yang berubah, hidup yang selamat, dan hidup yang positif di hadapan Allah. Bagian yang pertama, kunci hidup positif, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-13. Lalu raja menyuruh lagi seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu pergi ke situ. Dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan. Perhatikan perbedaan sikap di sini. 2 perwira sebelumnya datang dengan kesombongan dan perintah raja. Tetapi perwira yang ketiga datang dengan kerendahan hati. Saudaraku, dalam hidup ini kita bisa memilih 2 jalan. Yang pertama, jalan yang penuh ego dan gengsi, atau yang kedua, jalan yang penuh kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Hidup yang positif bukan berarti hidup yang selalu menang menurut ukuran dunia, tetapi hidup yang tahu kapan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang kuat, karena tahu posisi dirinya di hadapan Allah, dan justru karena dia rendah hati, Tuhan menyelamatkannya. Bagian yang kedua, hidup yang mau belajar dari kesalahan. Bayangkan kalau perwira yang ketiga bersikap sama seperti 2 pendahulunya. Apa yang akan terjadi? Ia dan 50 anak buahnya pasti mati juga. Tetapi dia belajar. Ia melihat apa yang terjadi sebelumnya dan memilih jalan yang berbeda. Inilah tanda orang bijak, bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang belajar dari kesalahan, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Hidup kita bisa dibangun secara positif kalau kita mau belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari teguran Tuhan, dan belajar dari didikan firman Tuhan. Ketika kita belajar, artinya kita tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Bagian yang ketiga, hasil hidup yang taat dan rendah hati ialah keselamatan dan penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-15, Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah bersama dia, jangan takut kepadanya." Tuhan menyatakan bahwa perwira ini aman karena ia datang dengan sikap hati yang benar.
Elia pun turun dan akhirnya menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahazia bahwa ia akan mati karena tidak mencari Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan. Siapa yang selamat dalam cerita ini? Bukan raja, bukan prajurit yang kuat, tetapi orang yang tahu bagaimana bersikap benar di hadapan Allah. Hidup yang diberkati bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami badai, tetapi hidup yang senantiasa disertai Tuhan di dalam badai itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari hari ini untuk membangun kehidupan yang positif? Yang pertama, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Jangan tunggu sampai dihancurkan dulu baru sadar. Yang kedua, belajarlah dari kesalahan, jangan ulangi yang salah. Dan yang ketiga, hiduplah dalam ketaatan, karena Tuhan menyertai orang yang rendah hati dan mau taat. Dunia mungkin mengajarkan kita untuk naik setinggi-tingginya, tapi Tuhan kadang menuntun kita untuk turun berlutut dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Karena dari situlah jalan keselamatan dan hidup yang sejati dimulai. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi seperti Ahazia yang menolak Engkau, tetapi jadikanlah kami seperti perwira yang tahu kapan harus tunduk dan percaya. Berkatilah hidup kami agar menjadi hidup yang positif, kuat, dan bersinar. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.